Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita dalam minggu kedua. Ya, dalam minggu kedua ini kita akan sedikit membahas tentang teori pembelajaran, ya, khususnya objectivism dan behaviorism. Materi ini dapat rekan-rekan mahasiswa dapatkan di buku teks kita, ya, buku Anthony Bates tahun 2018 yang berjudul Teaching in a Digital Age, Guideline for Designing Teaching and Learning, halaman 40 sampai 48. Nah, mengapa kita perlu memahami teori pembelajaran, khususnya ketika kita akan mengintegrasikan teknologi dalam proses atau kegiatan pembelajaran? Yang pertama, seperti sebelumnya telah kita diskusikan bersama, bahwa sebenarnya teknologi adalah alat dan metode pembelajaran, ya, yang pemanfaatannya harus disesuaikan dengan tujuan dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pemahaman tentang teori pembelajaran tentunya akan membantu guru dalam mengambil keputusan, ya, atau memilih metode pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau kondisi kelasnya atau kondisi lingkungan sekolahnya, kondisi dan karakteristik orang tua atau stakeholdersnya, ya. Maka sekali lagi hal ini perlu rekan-rekan mahasiswa pahami, bahwa teori pembelajaran ini akan membantu dalam pengambil keputusan terkait dengan metode apa yang terbaik untuk siswa, ya, bukan terbaik untuk guru, tapi terbaik untuk siswa, disesuaikan dengan kebutuhannya tentunya, dan juga disesuaikan dengan konteks lingkungan pembelajaran yang ada. Pertama, kita akan membahas tentang objektivism. Kata kuncinya bahwa ilmu pengetahuan ini adalah fakta, ya, prinsip dan teori, ya, tentunya baik yang sudah ditemukan maupun yang belum, ya. Artinya apa? Oh, pembelajaran harus dirancang untuk mencapai pengetahuan yang diharapkan atau yang akan dipelajari oleh siswa. Dalam konteks ini, kurikulum, materi atau pembelajaran ini merupakan objek pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Nah, implikasinya adalah bahwa perkuliahan, buku teks, dan pembelajaran lainnya ini sangat berperan dalam tadi, ya, dalam memfasilitasi ilmu pengetahuan yang harus diajarkan kepada siswa atau yang harus dicapai siswa, ya. Karena peranannya sangat penting, maka dia harus disusun secara informatif, ya, disusun dengan dengan sistemik, ya, dengan prosedur yang jelas yang merefleksikan konten apa yang harus diajarkan atau konten apa yang siswa harus pahami dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, siswa harus memahami dan memproduksi pengetahuan yang diberikan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tadi, lecture tadi, ya, atau perkuliahan tadi, harus sesuai dengan buku yang diberikan kepada siswa, harus sesuai dengan materi-materi pembelajaran yang telah diberikan kepada siswa. Sekali lagi, siswa masuk ke kelas dengan zero. Ini ada set of knowledge yang harus diberikan kepada siswa, kemudian siswa belajar, dan hasilnya siswa harus memperoleh sama dengan ilmu pengetahuan yang diharapkan untuk dipahami oleh siswa. Nah, bolehkah siswa berpikir kritis dalam dalam pandangan teori objektivisme? Boleh, asal siswa berpikir kritis siswa harus diarahkan kepada standar-standar yang sudah ditentukan, mencapai standar yang sudah ditentukan. Jadi kritisnya siswa ini harus sesuai dengan standar yang diminta atau ilmu pengetahuan yang diminta oleh guru atau pihak pendidikan atau stakeholders, ya. Karena siswa harus mencapai ilmu pengetahuan, maka guru memiliki peran sentral dalam mengkontrol apa yang dipelajari siswa dan bagaimana proses pembelajaran yang dialami oleh siswa, atau bagaimana desain aktivitas dan penilaian yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekali lagi, guru ini harus mengkontrol, mensupervisi proses belajar siswa ini sudah mencapai standar yang ditentukan atau belum. Oke,
Keberhasilan sekali lagi saya tekankan bahwa keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh keberhasilan pencapaian ilmu pengetahuan yang diharapkan sebelumnya atau standar pembelajaran yang sudah diharapkan. Yang kedua adalah teori tentang behaviorism. Ya, rekan-rekan mahasiswa sudah paham tentang pandangan ini. Kata kuncinya adalah pembentukan perilaku sebagai respon ini sangat ditentukan oleh stimuli atau rangsangan yang diberikan. Implikasinya terhadap pembelajaran bahwa pembelajaran harus dikontrol secara ketat untuk menjaga pembentukan perilaku. Bagaimana menjaga perilaku atau menjaga pembentukan perilaku? Ada dua peran sentral, yaitu rewards untuk menjaga perilaku baik agar selalu berulang, dan punishment ya atau hukuman untuk menjaga perilaku buruk atau perilaku yang tidak diinginkan untuk terjadi lagi di masa yang akan datang. Hasil akhir pembelajaran, sekali lagi dalam teori behaviorism ini, hasil akhir pembelajaran ini harus sesuai dengan perilaku atau standar perilaku yang diinginkan. Ya, dalam dua konteks tadi ya, objectivism dan behaviorism, ini kita sama-sama berbicara tentang standar yang diinginkan. Ya, standar yang harus dicapai oleh siswa. Kalau pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka berhasil. Ya, kalau pembelajaran tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dianggap pembelajaran itu tidak berhasil. Oleh karenanya, untuk mencapai standar yang diinginkan, maka kegiatan pembelajaran ini mengutamakan latihan yang berulang-ulang agar terjadi pembentukan perilaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Rekan-rekan mahasiswa, demikianlah dua teori pembelajaran yang kita review secara singkat. Yang pertama adalah objectivism, yang kedua adalah behaviorism. Kedua teori belajar ini sangat berkaitan satu sama lain, dan sekali lagi kata kuncinya adalah standar yang diinginkan. Siswa masuk ke dalam sebuah proses pembelajaran anggaplah dengan 0 kertas kosong, lalu ada standar yang diinginkan, maka proses pembelajaran harus sesuai dengan standar ini ya, diarahkan kepada standar ini dan secara ketat dimonitor ya agar tidak terjadi penyimpangan atau pembentukan perilaku yang di luar standar yang diinginkan. Demikianlah pembelajaran kita. Nanti kita akan berdiskusi dalam forum diskusi yang telah disediakan dalam portal pembelajaran online kita, englisheducation.uhmk.ac.id, dan di sana nanti akan rekan-rekan temukan tentang case study yang harus teman-teman jawab setelah mempelajari dua teori pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.